Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Selamat tahun baru, kita memasuki tahun 2023. Kita percaya Tuhan selalu menolong dan memberkati kehidupan kita. Sebelum kita mendengar renungan firman Tuhan, kita akan mendengarkan pujian bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Terima kasih, kita akan dengarkan sama-sama agar kita diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Ku mau terus berjalan sesuai firman-Mu, hidup dalam kekudusan, senangkan hati-Mu, sampai kemuliaan Tuhan nyata di dalamku. Tuhan, Kau segalanya bagiku. Ku menyembah-Mu, Kaulah yang terutama. Ku sembah-Mu, ku memuji-Mu dalam kekudusan-Mu, Tuhan. Ku mau terus berjalan sesuai firman-Mu, hidup dalam kekudusan, senangkan hati-Mu, sampai kemuliaan Tuhan nyata di dalamku. Tuhan, Kau segalanya bagiku. Dalam kekudusan-Mu, Tuhan. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa kepada Tuhan untuk mendengar renungan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Segala puji syukur bagi-Mu di tempat yang maha tinggi. Engkau baik buat kami, bahkan sudah memberkati kehidupan kami. Kalau kami sudah memasuki tahun 2023, dan orang mengatakan tahun berat, tahun pahit, tetapi kami percaya bagi anak-anak Tuhan, pasti ada jalan keluar. Tuhan pasti menyiapkan berkat berlimpah di dalam kehidupan kami. Oleh karena itu berfirmanlah pada saat ini Tuhan, agar firman ini menjadi rema, dan kami siap melakukan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu sekalian yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sudah memasuki tahun 2023. Orang katakan tahun berat, tahun gelap, tapi bagi anak Tuhan ini adalah tahun berkat. Tahun yang diberkati oleh Tuhan. Bahkan firman Tuhan pada saat ini yang kita akan dengarkan dengan tema berkat untuk si miskin. Bahkan firman Allah katakan di tahun 2023 orang katakan gelap.
Benar, saudara. Beberapa indikator ekonomi growth yang terjadi di Amerika tahun 2021 sekitar 5,7% pertumbuhan. Bahkan di tahun 2022 prediksi sampai akhir tahun turun 1,6%. Bahkan rencana 2023 memang di bawah 1%. Gratis turun. Bahkan ekonomi dunia, growth ekonomi 2021 mencapai 6%. 2022 turun ke 3,2%. Bahkan direncanakan 2023 turun jadi 2,7%. Ini adalah indikator ekonomi. Belum lagi perang Ukraina dan Rusia yang ada. Ini membuat krisis pangan terjadi. Tetapi dalam firman Tuhan juga sama, saudara. Bahwa di dalam 2 Timotius 3 ayat 1 dikatakan, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Bahkan kelanjutan firman dalam 2 Timotius 3 ayat 2 katakan, manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Tapi firman Tuhan saat ini mengingatkan saudara dan saya dengan tema berkat untuk si miskin. Dalam Amsal 22 ayat 9 mengatakan, orang yang baik hati akan diberkati karena ia membagi rezekinya dengan si miskin. Setiap orang yang ingin memberkati, memberikan sebagian kepada orang-orang yang miskin, orang-orang yang tidak punya, orang-orang yang kesusahan. Tuhan Yesus katakan, dia akan memberkati engkau. Saudara, kita yakin dan percaya bahwa firman Allah, walaupun dalam keadaan sulit, tapi Tuhan selalu akan memberkati saudara dan saya. Tapi puji Tuhan, pagi ini kita akan dikuatkan lewat firman Tuhan. Bahkan di dalam firman Allah tadi katakan Amsal 22 ayat 9, kita semua akan diberkati Tuhan, bahkan mampu untuk memberkati orang-orang anak-anak Tuhan. Dengarlah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Kita wajib berbagi dengan orang-orang kekurangan atau orang-orang yang menghadapi bencana atau orang-orang susah. Saudara perlu tahu, Allah sangat mengasihi orang-orang miskin. Dalam Lukas 18 ayat 22 juga dikatakan, mendengar itu Yesus berkata kepadanya, masih tinggal satu lagi yang harus kau lakukan. Jualah segala yang kau miliki dan bagi-bagikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Tetapi apa yang terjadi terhadap orang muda itu? Dia berkata kepada Tuhan, apalagi yang harus aku lakukan? Semua perintahmu sudah kulakukan Tuhan. Tapi firman Allah katakan, masih tinggal satu lagi. Ketika dia mendengar untuk menjual harta-hartanya, lalu mereka pergi. Anak muda itu pergi. Oleh karena itu, biarlah saudara menjadi saluran berkat bagi Allah. Dalam Yakobus 2 ayat 5 dikatakan, dengarkanlah hai saudara-saudara yang kukasihi. Bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada barang siapa yang mengasihi dia. Tuhan minta kita memberi dengan sukacita. Pasti kita akan diberkati oleh Tuhan. Puji nama Tuhan. 2 Korintus 9 ayat 6 dan 7 katakan, camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Dan jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Puji Tuhan. Orang yang memberi dengan sukacita. Pahala bagi orang-orang yang memberi dan memberkati orang-orang yang susah. Dalam Matius 6 ayat 4 dikatakan, hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi.
maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Saudara, janganlah kita memberi dengan kesombongan, tapi firman Allah katakan dengan sukacita, dengan kerelaan. Dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 4 katakan, ia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata, "Ada apa Tuhan?" Jawab malaikat itu, "Semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadiran Allah, dan Allah mengingat engkau." Ketika Kornelius, dia sebagai anak Tuhan yang luar biasa. Kalau kita lihat di dalam Kisah Rasul 10 ayat 1 dan 2 dikatakan, di Kisarea ada seorang yang bernama Kornelius. Seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Itali. Ia saleh. Ia serta seisi rumahnya takut akan Allah. Dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi. Dan senantiasa berdoa kepada Allah. Ketika dia melihat malaikat, dia katakan, doamu dan sedekahmu sudah didengar oleh Tuhan. Haleluya. Tuhan berfirman dalam Matius 25 ayat 34 sampai 35. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan." Puji nama Tuhan. Dalam ayat selanjutnya dikatakan ayat 35, "Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan." Puji Tuhan. Bahkan firman Allah katakan, ketika aku lapar, ketika aku susah, Engkau berbagi dan memberkati kehidupan mereka. Jadilah saluran berkat Tuhan. Bahkan firman Allah katakan dalam Matius 25 ayat 40. Dan raja itu menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah saudaraku, salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Puji Tuhan, saudara. Oleh karena itu Tuhan katakan, kita kembali di dalam tema firman Allah saat ini, di dalam Amsal 22 ayat 9. Orang yang baik hati, jadilah saudara baik hati, akan diberkati, karena ia membagi rezekinya dengan semiskin. Puji Tuhan. Firman Allah tidak dipanjangkan. Biarlah saudara menjadi saluran berkat Tuhan. Biarlah saudara diberkati oleh Tuhan. Oleh karena itu saudara diminta sebagai anak-anak Tuhan memberkati orang-orang yang miskin, orang-orang yang susah, yang menghadapi masalah. Engkau saudara bisa bantu mereka. Apapun yang saudara bantu, Tuhan memberkati. Segala puji syukur bagimu di tempat yang maha tinggi. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami sudah mendengar akan kebenaran firman-Mu. Kami percaya firman-Mu akan menjadi rema dalam hidup kami. Bahkan Engkau memberkati hidup kami. Terima kasih Tuhan. Sepanjang tahun ini kami serahkan dalam tangan-Mu. Kami percaya kami akan diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Di dalam